warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita masih belajar di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Namun sebelumnya, kita awali dengan berdoa dulu ya. Biasakan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya sahabat, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Ingat, jaga jarak dan kenakan masker jika keluar rumah. Jaga selalu kesehatan ya sahabat, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak saja pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Setelah kalian menyimak, diharapkan kalian mampu menyebutkan dan menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Kedua, dengan membuat poster, kalian mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan mandiri dan mampu melakukan kegiatan hemat listrik dengan mandiri pula. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbarui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Amatilah gambar berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut berdasar gambar yang disajikan ini. 1. Apakah peran energi listrik di era globalisasi saat ini? 2. Tuliskan ruangan yang boros listrik. 3. Menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ya sahabat, kali ini akan disajikan beberapa tips untuk menghemat listrik. Yang pertama, menghemat listrik pada lampu. Matikan lampu bila ruangan tidak digunakan, jika matahari sudah muncul ya, atau di siang hari. Gunakan hanya lampu LED. Buka tirai dan jendela di siang hari. Sesuaikan jumlah titik lampu. 1 titik lampu hanya untuk 1 saklar. Bersihkan lampu secara berkala agar nyala tetap maksimal. Selanjutnya, tips menghemat listrik pada penggunaan AC. Matikan jika tidak digunakan ya. Tutup pintu dan jendela jika AC dinyalakan. Atur suhu AC sesuai kebutuhan. Gunakan kaca film pada jendela ruangan. Gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Bersihkan AC secara berkala ya. Gunakan kapasitas AC sesuai volume ruangan. Dan gunakan AC hemat energi yang memiliki teknologi inverter dan EER. Tips menghemat listrik pada kulkas. Pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat ya. Atur suhu kulkas sesuai kebutuhan. Hindari membuka kulkas terlalu sering. Dan hindari memasukkan makanan yang masih panas ke dalam kulkas. Bersihkan kondensor secara teratur. Isi kulkas secukupnya atau tidak terlalu penuh ya. Gunakan kulkas hemat energi. Dan tips menghemat listrik pada mesin cuci. Gunakan mesin cuci pada saat cucian banyak ya. Setting mesin cuci sebelum digunakan sesuai kebutuhan. Hindari penggunaan pengeringan listrik. Gunakan panas matahari ya. Gunakan mesin cuci hemat energi. Bersihkan mesin cuci secara berkala dan cabut stop kontak jika tidak digunakan. Sahabat, carilah tips menghemat listrik yang lain pada benda-benda atau alat-alat elektronik di rumah kalian. Tahukah kamu bahwa memperbesar volume speaker TV, tape, atau radio secara tidak langsung akan memperbesar konsumsi listrik?
dan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby, dalam arti stop kontak tidak dicabut dari steker, akan menambah konsumsi listrik hingga 20% dari total pemakaian listrik. Ingat ya sahabat, perhatikan teks berikut ini. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita tidak menggunakannya secara berlebihan. Nah, sahabat, pada paragraf ini merupakan topik masalah atau pernyataan umum. Silakan kalian tulis secara singkat apa topik masalah atau pernyataan umumnya pada teks eksplanasi ini. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Nah, sahabat, pada paragraf kedua ini adalah merupakan deret penjelas. Jadi silakan kalian tentukan penjelasan secara singkat yang terdapat pada paragraf kedua ini. Tuliskan di buku kalian ya. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, lampu, kipas angin, tip, televisi, dan sebagainya, sebelum meninggalkan ruangan. Nah, sahabat, di paragraf ketiga ini masih merupakan deretan penjelas. Silakan tentukan secara singkat deretan penjelas dalam paragraf ketiga ini. Tuliskan dalam bukumu ya. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, sahabat, untuk paragraf yang terakhir ini atau paragraf keempat merupakan interpretasi atau kesimpulan dan pesan. Pesan apakah yang terdapat dalam paragraf keempat ini? Silakan tuliskan dalam buku kalian. Kemudian serahkan pendapat kalian, jawaban kalian kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Ayo kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah kita. Ayo sahabat, kita mencoba untuk membuat poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian, yaitu terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi, dan bersih. Kreasikan poster kamu dengan menarik ya. Kampanyekan poster kamu ke setiap kelas, kemudian pasang poster tersebut di tempat-tempat yang strategis di sekeliling sekolah.